Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia, terutama yang baru saja melaksanakan Pilkada serentak 20 Desember 2020 lalu. Tentunya bagi daerah yang baru saja melaksanakan Pilkada, saat ini sedang disibukkan dengan penyusunan RPJMD provinsi maupun kabupaten. Nah, mungkin saat ini sedang masuk dalam tahapan penyusunan rancangan awal. Banyak yang bertanya, bagaimana dengan proses penyusunan rancangan awal, terutama ketika pembahasan dengan DPRD di tahapan penyusunan rancangan awal. Jadi memang di aturan Permendagri 86 2017, terutama di pasal 49, ini adalah ketentuan baru jika dibandingkan dengan Permen 54 tahun 2010. Jadi dalam tahapan penyusunan ranwal RPJMD, kita harus melaksanakan konsultasi dengan DPRD. Nah, konsultasi dengan DPRD ini ibarat kata seperti forum konsultasi publik, tapi yang ditujukan khusus kepada DPRD. Jadi banyak yang bertanya, apakah kemudian harus dengan paripurna atau dengan pansus, dengan Bapemperda? Nah, mungkin dapat saya jawab di sini, tidak menggunakan alat kelengkapan dewan. Jadi cukup dilakukan dengan rapat gabungan komisi. Kenapa? Karena di Permen 86 2017 itu tidak diatur secara teknis. Kita melihat merujuk ke pasal 46, Bapeda mengajukan ranwal kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan DPRD. Kemudian kepala daerah mengajukan ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Batas waktu adalah 40 hari sejak kepala daerah dilantik. 40 hari yang dimaksud adalah 40 hari kerja, merujuk pada pasal 1 angka 70 Permendagri 86 ini, yang dimana mengatur hari itu adalah hari kerja. Nah, ketika dokumen sudah diterima oleh DPRD, maka DPRD punya kewajiban paling lambat 10 hari kerja untuk dilakukan pembahasan. Nah, pembahasan ini sering menjadi permasalahan karena ada beberapa daerah itu dengan paripurna. Nah, kalau kita merujuk ketentuan di PP 12 2018 tentang pedoman tatip DPRD, pembahasan ranwal RPJMD tidak masuk dalam pembahasan yang diatur dalam PP tersebut karena ranwal RPJMD belum merupakan ranperda. Jadi ini sih masih dokumen rancangan awal yang bukan merupakan dokumen perda dan bukan merupakan dokumen yang terkait dengan fungsi budgeting, legislating maupun pengawasan dilakukan oleh DPRD. Jadi cukup dilakukan dengan rapat gabungan komisi yang seperti Provinsi Bengkulu lakukan. Kami lakukan dengan rapat gabungan komisi selama 2 hari, melakukan banyak diskusi terkait penyempurnaan RPJMD, dan kemudian hasil pembahasan sebagaimana ayat 5 dirumuskan dalam nota kesepakatan. Nota kesepakatan seperti apa? Banyak yang bertanya, nota kesepakatan ini juga tidak diatur di Permen 86, tapi kita coba membuat nota kesepakatan yang kurang lebih itu hampir mirip dengan nota kesepakatan KUA dan PPAS. Nah, ini contoh nota kesepakatan kami dengan DPRD Provinsi Bengkulu. Jadi cukup simpel saja, ya. Cukup simpel saja dan dilampiri oleh catatan-catatan masukan yang sudah ditindaklanjuti. Nah, pertanyaan siapa yang menandatangani nota kesepakatan tersebut? Kita lihat di pasal 5 ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Jadi bukan unsur pimpinan seperti KUA dan PPAS, cukup dengan ketua DPRD saja. Pertanyaan, apakah boleh kemudian melakukan penandatanganan antara gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota dengan pimpinan DPRD? Sah-sah saja, karena juga tidak diatur secara teknis di sini. Tapi minimal dengan ketua DPRD. Nah, setelah itu disempurnakan, baru untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, apa saja syarat disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri? Pertama itu dokumen ranwalnya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 50 ya dan 53 Permendagri 86 di sini ya. Surat permohonan, kemudian rancangan awal, nota kesepakatan dan hasil pengandalan evaluasi. Di sini kita mau kasih contoh nih untuk surat Gubernur Bengkulu, ini surat permohonan kita 20 April. Nota kesepakatan kita 20 April, kemudian pengendalian kebijakan ranwal, penyusunan ranwal kita yang ditandatangani oleh gubernur. Jadi pastikan ini semua telah sesuai dan sudah dilewati prosesnya. Nah, teman-teman, jadi begitulah pengalaman kami di Bengkulu. Jika ditanya
terkait dengan proses perumusan RPJMD, Ranwal RPJMD khususnya di dalam Permen 86 dengan DPRD. Jadi tidak melalui paripurna, tapi cukup dengan rapat gabungan komisi. Karena ini belum masuk ke tahapan penyusunan perda. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.